Shalom dan selamat pagi sahabat Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah sikap sejati di dalam ketaatan. Makna sejati adalah tulen, murni, asli, tiada campuran, ataupun yang sebenarnya. Makna dari ketaatan pula, dari kata dasar taat, yang artinya patuh, mau melakukan apa yang diperintahkan dengan hati yang murni dan tulus. Kita melihat dan membaca banyak sekali tokoh Alkitab yang berhasil karena ketaatan mereka. Ada juga yang tidak berhasil karena ketidaktaatan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam Kejadian 12, bagaimana Abraham taat melakukan perintah Tuhan dengan setia. Mungkin secara logiknya Abraham boleh saja menolak karena dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari seorang Abraham adalah ketaatannya. Dari sekian banyak hambatan seseorang untuk maju dan berkembang, salah satunya adalah ketidaktaatan. Saudara dikasihi Tuhan, karena ketidaktaatan, Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden. Karena ketidaktaatan, Musa tidak diperkenankan memasuki tanah perjanjian. Karena ketidaktaatan, Saul kehilangan haknya atas takhta Israel. Sebaliknya saudaraku, ketaatan menyebabkan Nuh dan keluarganya diselamatkan dari bencana air bah. Karena ketaatan juga menyebabkan Abraham memperolehi keturunan dan diberkati luar biasa dan menjadi bapa segala orang beriman. Ketaatan juga menyebabkan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat Kristus, sebagai orang percaya, ketaatan kepada Tuhan adalah sikap yang harus kita miliki. Hari ini saya akan berbicara mengenai sikap yang sejati di dalam ketaatan. Bagaimana saya harus taat? Dengan sikap seperti apa saya harus taat? Ada ketaatan yang pura-pura, ada ketaatan yang setengah hati, ada ketaatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh itu ketaatan seperti apa yang Tuhan inginkan? Yang pertama, Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda. Mari saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas bab 9 ayat 59 dan 60. Saya baca demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Kalimat Yesus dalam ayat ini, saudaraku, begitu tajam dan seringkali mencengangkan. Yesus mengatakan, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku." Ini bukan perumpamaan, ini adalah suatu kenyataan. Mengapa seakan-akan Tuhan begitu kejam dan tidak berperasaan? Saudaraku, kalau orang mau menikah, sudah tentu tarik pernikahannya masih dapat diubah. Tetapi orang yang meninggal, saudaraku, tidak dapat memilih atau mengubah tariknya. Dan orang yang meninggal itu bukan orang lain, saudaraku, tetapi bapaknya. Alkitab bahkan mengatakan, "Hormatilah bapakmu, ibumu." Orang ini mendengarkan suara Kristus dan mengikut Kristus, tetapi dia mau menguburkan bapaknya yang meninggal terlebih dahulu. Saudara dikasihi Tuhan, jawab Yesus, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati." Kata-kata ini seakan-akan tidak masuk akal. Tetapi perhatikan baik-baik. Yesus itu menginginkan ketika kita mengerti apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib.
Ketika kita mengerti siapa raja yang memerintah dan siapa Allah yang sejati, maka dia adalah yang paling prioritas, yang paling utama dari seluruh hidup kita. Bukan orang tua kita, bukan kematian kita, bahkan bukan istri dan anak-anak kita. Ketika Allah memerintah kita, biarlah kita mengerti bahwa ini adalah perintah dari oknum pertama dari seluruh dunia yang harus kita hormati. Sahabat Kristus, Yesus itu mau hati. Suatu hari, Elia bertemu dengan Elisa. Elia mengatakan kepada Elisa untuk ikut dia melayani Tuhan. Tetapi Elisa katakan bahwa dia ingin minta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu. Setelah minta izin, baru kemudian Elisa mengikuti Elia. Saudaraku, tidak salah untuk meminta keizinan. Tetapi mengapa di dalam Lukas bab 9 ayat 59 dan 60 ini tidak diperbolehkan? Sahabat Kristus, dengar baik. Yesus itu menginginkan hati kita. Ada orang yang mempunyai macam-macam alasan yang seakan-akan baik, berteologis, tetapi sebenarnya hatinya memang tidak pernah mau taat. Biarlah kita boleh jujur dan sungguh-sungguh menjawab kepada Tuhan, bukan dengan alasan ingin menunda ketaatan kita. Ada seorang penulis, Richard Beckter, mengatakan penundaan itu adalah suatu kesementaraan dari penolakan, dan itu adalah bentuk penyangkalan. Ketika bicara mengenai ketaatan, poin yang pertama ini, saudaraku, adalah Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda. Obedient itu bersifat sekarang. Di sini, jikalau kita mengerti firman dan kemudian kita tidak mentaatinya dengan segera, maka ada masalah rohani. Makin kita menunda ketaatan, makin hati kita sulit untuk taat. Sebenarnya, saudaraku, ketaatan yang pertama itu adalah yang paling mudah. Maka ketika firman itu datang, ketika tugas dari Tuhan itu datang, ketika Tuhan itu dengan jelas menyatakan sesuatu kepada kita, maka langsung hati kita itu harus siap mengatakan, "Iya Tuhan, saya mau. Iya Tuhan, beri saya kekuatan. Iya Tuhan, hati saya tidak terlalu suka, tetapi saya mau taat." Sahabat Kristus, dengar baik. Jangan pernah menunda ketaatan. Taatlah tanpa menunda. Poin yang kedua, saudaraku, ketaatan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita taat dengan tekun dan bersemangat. Inilah sikap sejati di dalam ketaatan yang Tuhan inginkan. Taat dengan terus-menerus, semangat sampai akhir. Bukan ketaatan hari ini lalu kemudian besok kita kehilangan api. Bukan kemudian ketaatan sampai besok lalu kemudian kita kelelahan. Mari saya ajak kita buka dalam Lukas bab 17 ayat 7 hingga 10. Saudara boleh baca di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, Yesus mengatakan ini menjadi prinsip dalam hidup kita melayani Dia dan respon kita kepada Dia. Dalam teks yang sudah saya nyatakan tadi, Yesus mengatakan ada seorang pekerja mengembalakan ternak tuannya, membajak ladangnya dari pagi sampai petang. Hamba itu kepenatan sekali dan begitu sampai di rumah kemudian ingin mandi dan makan. Tetapi hamba itu pulang, tuannya ingin makan. Hamba itu harus menyiapkan makanan tuannya. Dalam ayat 8, Alkitab mengatakan, "Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai." Setelah menyaksikan tuannya makan, hamba itu harus membersihkan dan merapikannya. Kemudian barulah dia boleh makan. Kalau kita melihat dalam teks itu, saudaraku, tidak ada satu kata terima kasih sekalipun. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus Kristus itu katakan kepada kita.
Dia adalah Allah yang menginginkan kita untuk mentaati dan melayani Dia dengan tekun dan bersemangat sampai akhir. Dalam ayat 10, Alkitab mengatakan begini, "Setelah semuanya selesai, maka katakanlah kepada Tuhan itu, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Dan kalau kami melakukan semua itu adalah karena itu memang tugas yang harus diberikan kepada kami dan kami harus lakukan." Sahabat Kristus, jikalau kita membaca bahagian Alkitab ini, maka kita akan menemukan bahwa seakan-akan Allah yang kita layani itu sama seperti raja-raja kuno yang besar yang harus dihormati. Teman-teman semua, sahabat Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan, jikalau kita mengerti siapa Dia, dan jikalau kita mengerti siapa yang kita layani, kita akan menemukan tidak ada hal yang lebih indah dari melayani Tuhan. Dalam teks yang sudah kita bukakan tadi, mengapa hamba itu mau? Karena tuannya mengasihi dia. Mengapa hamba ini rela? Karena hamba itu melihat kebesaran tuannya itu, kasihnya, dan bagaimana tuannya itu memperlakukan hamba-hambanya. Saudara dikasih Tuhan, sahabat Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan itu mencintai saya dan saudara. Kalau kita tidak mendalami, kita tidak mengenal Tuhan yang mencintai kita, maka setiap kali kita melayani Tuhan, setiap kali dalam pelayanan kita, pasti akan ada sungut-sungut. Setiap kali kita diminta untuk taat, kita akan merasa berat sekali. Tetapi kalau kita makin mengenal Tuhan, kita makin mengenal kebesaran Tuhan dan kebaikannya dan keagungannya dan kemuliaannya, maka akan ada sesuatu yang besar terjadi di dalam diri kita, yaitu ada kerinduan yang taat dan tekun dan bersemangat sampai akhir. Sahabat Kristus, jangan pernah menunda ketaatanmu. Taatlah tanpa menunda. Taatlah dengan tekun dan bersemangat sampai akhir. Terima kasih sahabat Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.